Contoh yang kelima, perhatikan. Halaman 40. Ada seseorang bersin di sisi Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu sahabat. Ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar, lalu ia berkata, "Alhamdulillahi wassalamu ala Rasulillah." Dia bersin. Harusnya kan cuma alhamdulillah, tapi dia tambah dengan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambah apa? Salawatnya. Diingkari oleh Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Ma hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi tidak mengajarkan kepada kita seperti ini, tetapi Nabi mengajarkan cuma alhamdulillah ala kulli hal. Lihat di sini, orang yang bersin tersebut niatnya baik. Maka dia bersin, setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya solawat kepada Nabi dianjurkan. Namanya bersolat kepada Nabi dianjurkan, kapan saja dianjurkan untuk bersolawat. Namun yang jadi masalah, tatkala solawat ini dijadikan ritual sebagai zikir setelah bersin. Tatkala solawat ini dijadikan ritual sebagai zikir setelah bersin, maka jadilah bid'ah. Sesungguhnya orang boleh bersolawat kapan saja. Mau bersolawat sebelum bersin, mau bersolawat setelah bersin, mau solawat sebelum makan, sudah makan, mau di jalan bersolawat, mau di masjid bersolawat, di mana-mana saja bersolawat boleh. Dan Allah perintahkan kepada umat manusia untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asalnya, boleh bersalawat kapan saja. Namun tatkala salawat tersebut dijadikan ritual khusus setelah bersin, sebagai zikir setelah bersin, maka jadilah dia bid'ah. Setiap orang bersin, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini jadi bid'ah. Kenapa? Kata Ibnu Umar, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kami seperti ini. Rasulullah SAW hanya mengajarkan cuma mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar berkata, lihat halaman 41. Ibnu Hajar membantah bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang. Beliau mengatakan, dan tidak ada asalnya apa yang biasa dilakukan oleh banyak orang, yaitu setelah bersin mereka menyempurnakan membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Saya tanya sama antum, baca Al-Fatihah baik atau tidak? Kapan saja baik atau tidak? Kapan saja baik. Namun tatkala dijadikan ritual setelah bersin, ini tidak baik. Kenapa? Muncul ritual baru yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita bilang belum sempurna, lanjut. Harusnya bukan cuma Al-Fatihah juga, Al-Baqarah juga lanjut. Jadi setiap bersin, alhamdulillahirabbil alamin, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Kenapa enggak sekalian khatamkan Al-Qur'an setelah bersin? Oleh karenanya yang jadi masalah adalah membuat ritual-ritual baru yang menurut kita baik, namun ternyata tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya niat baik itu tidak cukup. Karena kalau kita membuka pintu ini, orang akan berkreasi. Coba sekarang kita tahu bahwasanya misalnya seorang masuk masjid atau keluar masjid, apa doa keluar masjid? Apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk masjid, Masya Allah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Sekarang masuk masjid, keluar masjid, doanya as'aluka Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepada engkau karuniamu. Kita mau keluar masjid. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seandainya ada orang berlogika, kita kalau masuk masjid banyak setan. Supaya kita tidak diganggu setan, sebelum kita keluar masjid, kita baca ayat kursi. Jadi di depan pintu masjid, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kamu ngapain? Di luar banyak setan. Akhirnya jadilah ritual zikir doa masjid, nambahin zikirnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau doa masuk WC doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari jin betina dan jin lelaki. Kita bilang, wah ini doanya kurang mantap, setan terlalu banyak. Kita baca lagi ayat kursi sebelum masuk WC. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau kita baca surat Al-Baqarah. Kalau dibuka pintu ini, maka akan banyak orang yang berkreasi. Oleh karena saya katakan, ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah iyyakum, niat yang baik tidak cukup. Kalau kita hanya mengandalkan niat yang baik, maka terlalu banyak kreasi ibadah yang bisa kita lakukan. Ya. Contohnya, azan dan iqamat baik atau tidak? Baik. Azan bagus atau tidak? Azan bagus. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Membuat setan lari. Azan itu membuat setan lari. Demikian juga iqamat. Dan itu dikumandangkan setiap salat 5 waktu.
Lantas kalau ada orang mau sholat id, adzan dan iqamat, bagus atau tidak? Saya tanya sama antum. Kalau ada adzan dan iqamat untuk sholat id, bagus atau tidak? Tidak bagus. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jawabannya cuma satu. Kenapa orang-orang tidak adzan dan iqamat tatkala sholat id, idul fitri, idul adha? Bukan karena adzannya tidak bagus, adzannya bagus, qomatnya bagus. Namun meletakkan adzan dan iqamat tersebut pada sholat id adalah perkara yang baru dalam agama, bid'ah. Kenapa tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana saya sering contohkan juga, salat tahiyatul masjid bagus. Salat berjamaah bagus. Kalau ada orang punya ide, kita bikin modifikasi baru. Salat tahiyatul masjid berjamaah, bagus atau tidak? Orang akan heran. Coba antum sekali-sekali praktik salat tahiyatul masjid berjamaah. Salat apa ini? Salat tahiyatul masjid berjamaah. Ya, orang akan heran. Oleh karena tidak semua ide yang bagus kemudian menjadikan suatu perkara itu bagus. Harus ditimbang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.